Halo anak didik kami semua, salam sehat dan salam sejahtera. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA. Minggu lalu kalian sudah mengadakan UTS, semoga kalian puas dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Namun untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas karakteristik dan pemisahan materi. Melalui pembelajaran ini, maka kalian akan mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, dan bisa menjelaskan metode pemisahan campuran. Nah, apa itu materi? Ya, materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Ya, jadi segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa, maka itu disebut dengan materi. Contohnya yang sering kita lihat adalah awan. Siapa yang pernah melihat awan? Nah, tentu kalian semuanya pernah melihat awan kan? Nah, awan itu memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, awan itu termasuk materi. Juga meja, emas, dan botol minum. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah wujud padat. Partikel pada wujud padat tersusun sangat rapat, sehingga partikelnya tidak dapat bergerak, seperti pada gambar itu lingkaran-lingkaran kecil. Oleh sebab itu, bentuk dan volumenya tetap, contohnya adalah batu. Yang kedua adalah zat cair. Partikel pada zat cair itu sudah sedikit renggang, sehingga partikel itu dapat bergerak namun terbatas. Oleh sebab itu, volumenya tetap, bentuk tergantung wadah. Contohnya adalah air. Yang ketiga adalah wujud gas. Partikel pada wujud gas sudah sangat renggang sehingga partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Oleh sebab itu bentuk volumenya tidak tetap. Contohnya itu adalah udara. Berdasarkan komposisinya, materi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua, campuran. Zat tunggal itu meliputi unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan materi yang paling sederhana yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, unsur itu dapat dilambangkan dengan berbagai aturan. Yang pertama adalah dilambangkan dengan satu huruf dari nama Latin dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu adalah unsur hidrogen. Hidrogen itu kebetulan bahasa Latinnya juga hidrogen, maka lambangnya adalah H, diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang ketiga aturannya adalah unsur yang memiliki huruf awal sama, maka diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya itu adalah unsur karbon dan unsur kalsium. Karbon bahasa Latinnya adalah carbon, kalsium bahasa Latinnya adalah calcium. Nah, perhatikan bahwasanya bahasa Latinnya itu sama-sama C. Oleh sebab itu, untuk karbon maka dibuat lambang C dan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan untuk kalsium dibuat lambang C kemudian diikutkan satu huruf kecil yang mengikutinya yaitu A. Jadi kalau ada 2 kata untuk lambang unsurnya, untuk huruf yang pertama dibuat huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Nah, supaya lebih paham lagi, mari sama-sama kita membuat lambang dari beberapa unsur berikut. Yang pertama adalah oksigen, bahasa Latinnya adalah oksigen, maka namanya adalah O. Kedua adalah belerang, nama Latinnya adalah sulfur. Sulfur ya, maka namanya adalah, ambil huruf pertama yaitu S. Kemudian yang ketiga adalah nitrogen, nama Latinnya adalah nitrogen. Ayo, maka namanya adalah, ambil huruf pertama yaitu N. Nah, Ibu harap kalian sudah paham. Lebih paham lagi, maka ada beberapa lagi Ibu sediakan unsur, yaitu ada aluminium, emas, dan perak. Kebetulan nama Latinnya sama-sama A ya, aluminium, aurum, dan argentum. Untuk aluminium bahasa Latinnya aluminium, maka lambangnya Al. Untuk emas itu bahasa Latinnya aurum, maka lambangnya apa? Ya, lambangnya adalah Au. Untuk perak, nama Latinnya itu argentum. Ayo, kalau seperti itu, lambangnya adalah apa?
Iya, AG, siapa yang benar? Ibu harap kalian sudah lebih paham dan mengerti untuk memberikan lambang pada unsur. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan materi yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih. Atau kata lain, senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Contohnya air. Rumus kimianya H2O, maka dapat diuraikan menjadi dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang kedua adalah garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl, dapat diuraikan menjadi dua unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klorida. Yang ketiga adalah gula tebu, dengan nama senyawa kimianya adalah C12H22O11, dapat diuraikan menjadi tiga unsur, yaitu unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Kemudian selanjutnya adalah campuran. Campuran merupakan materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Atau kata lain, campuran itu merupakan gabungan dari beberapa senyawa. Contohnya adalah susu coklat. Nah, pada susu coklat sudah terdapat gabungan senyawa gula, senyawa air, kemudian senyawa coklat. Jadi, gabungan dari beberapa senyawa itu akan membentuk sesuatu yang namanya adalah campuran. Contoh lain adalah es krim, kemudian air sungai, dan teh manis. Nah, campuran itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, dan sirup. Seperti pada gambar berikut, yaitu adalah larutan sirup. Gak bisa kita bedakan yang mana air dan yang mana sirupnya. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran yang dapat dibedakan zat-zat penyusunnya karena tidak dapat bercampur secara sempurna. Contoh campuran air dan pasir, larutan minyak dan air. Seperti pada gambar, bisa kita bedakan zat-zat penyusunnya. Karena apa? Karena tidak bisa menyatu seperti larutan minyak dan air. Yang mana minyak dan yang mana air masih bisa kita bedakan. Selanjutnya adalah pemisahan campuran. Pemisahan campuran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah cara filtrasi. Filtrasi ini sering juga disebut dengan penyaringan, merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Contohnya adalah penyaringan air keruh seperti pada gambar di samping. Pada penyaringan ini dibutuhkan alat bantu yaitu kertas saring. Jadi nanti kotoran atau disebut dengan residu tinggal di kertas saring, sedangkan yang murni atau yang bersih akan jatuh ke bawah disebut sebagai filtrat. Yang kedua adalah destilasi. Destilasi atau sering disebut dengan penyulingan merupakan metode pemisahan suatu zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi. Pada penyulingan minyak bumi akan didapatkan beberapa zat, misalnya bensin, solar, aspal, lilin, dan lain-lain. Jadi untuk memisahkan itu dari minyak bumi, maka dilakukan penyulingan atau sering disebut dengan destilasi seperti pada gambar di samping. Nah, yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan yang berguna untuk memurnikan atau memisahkan kotoran dari suatu bahan yang dimurnikan. Contohnya adalah pemurnian campuran kapur barus dan pasir. Dapat dilihat seperti gambar yang di samping. Jadi campuran kapur barus dan pasir tersebut nanti akan diuapkan, maka nanti kapur barus akan menguap sehingga nanti diperoleh kapur barus yang murni dari zat pengotornya. Kemudian selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen. Contohnya adalah pemisahan komponen warna, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi pada gambar tersebut adanya pemisahan komponen warna dari sebuah warna, ya. Misalnya di situ adalah warna hijau, ternyata komponen penyusun warna hijau itu adalah biru, kemudian kuning. Dan begitu juga dengan warna-warna yang lain. Demikian pertemuan untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Yang menjadi tugasnya adalah yang pertama, tuliskan apa yang kamu pahami dari materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, tuliskan lambang unsur fosfor, besi, dan tembaga. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Ibu tunggu jawabannya ya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.